Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran e-learning mata kuliah e-learning dengan topik pemrograman desktop. Saya di sini akan menjelaskan video kedua dalam rangkaian pembelajaran kita. Oke. Kalau di video pertama, kemarin kita sudah membahas tentang pengantaran e-learning dan sedikit tentang apa itu pemrograman desktop. Maka pada video kali ini kita akan mengenal tampilan awal dari aplikasi Visual Studio 2017, Oke. serta memahami elemen-elemen dasar yang digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi desktop. Meskipun kita belum masuk ke tahap ngoding, tapi kali ini adalah langkah penting agar kita bisa nyaman menggunakan Visual Studio nantinya. Nah, kali ini kita akan mengenal dasar-dasar dari Visual Studio 2017 seperti elemen-elemen dasarnya yang digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi desktop. Jadi agar mudah untuk coding, jadi kita akan membahas tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu. Sekarang mari kita bersama tampilkan awal Visual Studio 2017. Nah, ini tampilan awal dari Microsoft Visual Studio 2017. Saat pertama kali membuka aplikasi ini, kita akan melihat beberapa bagian utama. Nah, di sini ada beberapa menu seperti file, edit, view, project, dan sebagainya. Semua fitur utama Visual Studio bisa diakses dari sini. Nah, itu dia tadi menu bar dan toolbar yang ada di Visual Studio 2017. Lalu di tampilan ini pun ada Solution Explore. Ini terletak di sisi kanan layar. Bagian ini digunakan untuk melihat struktur project, misalnya file from, modul, dan komponen lainnya. Nah, lalu di bawahnya ini, di bawah Solution Explore ada Property Window. Juga di sisi kanan bawahnya, ketika kita melihat satu elemen, misalnya tombol atau label, mengaturnya biasanya di properti ini dan diubah lewat jendela properti ini, misalnya mengganti teks, warna, ukuran, atau nama elemen. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya From Designer. Area utama di tengah layar ini adalah kanvas tempat kita merancang tampilan aplikasi desktop. Semua elemen yang kita tambahkan dari toolbox akan muncul di From Designer ini. Dan semisalnya kita mau untuk memperbesar dan memperkecilkan from ini juga bisa. Kita tinggal tarik sisi kiri dan sisi kanannya. Sisi kiri, sisi kanan, sisi bawah, dan sisi atas. Nah, di sini kan menu toolboxnya nggak kelihatan tuh. Jadi di bagian toolbar yang atas itu ada view, lalu kita klik dan akan muncul di situ yang namanya toolbox. Nah, kita tinggal cari elemen-elemen yang kita mau. Di sini tempatnya berbagai elemen seperti label, text box, button, combo box, dan lainnya. Elemen-elemen ini bisa kita drag ke dalam from untuk membuat tampilan aplikasi. Nah, di sini tuh banyak beberapa bagian elemen-elemennya. Jadi, kita tinggal bisa pilih dan kita masukkan ke From Designer. Lalu, kita drag ke From Designer itu untuk membuat sebuah pemrograman desktop kita. Nah, di bagian toolbox tuh kita cari yang namanya label. Lalu kita drag ke From Designer-nya. Nah, seperti itu. Lalu kita coba untuk mengganti nama labelnya, itu bisa diganti di bagian properti untuk mengganti nama. Lalu kita cari yang namanya text box.
kita drag, lalu kita taruh di form designer. Nah, kita rapikan, lalu kita bisa mengganti di bagian properti ini. Nama teksnya atau name kita bisa ganti. Kita bisa drag dimanapun posisi label tadi, tinggal kita rapikan. Nah, di bagian ini kita udah coba drag beberapa label dan text box. Lalu kita coba drag lagi, yaitu yang namanya button. Kita cari di toolbox, lalu agar memudahkan kita ketik, kita cari yang namanya button, lalu kita drag lagi ke designer dan kita paskan. Lalu kita paskan terlebih dahulu. Selanjutnya kita cari lagi yang namanya elemen combo box, atau bisa juga disebut dengan drop down. Nah, ini dia. Lalu kita drag, kita coba letak di samping text box, lalu kita paskan. Nah, elemen ini tuh menampilkan beberapa pilihan dalam bentuk daftar yang bisa dibuka. Contohnya, pilihan jenis kelamin, jurusan, atau kategori barang. Jadi untuk memudahkan kita untuk mencari atau menampilkan beberapa pilihan dalam bentuk daftar yang bisa dibuka. Nah, lalu selanjutnya kita cari yang namanya list box. Nah, lalu kita drag ke form designernya. Nah, itu hampir mirip dengan combo box, tapi semua pilihan langsung terlihat kalau di list box. Sekaligus dalam satu kotak ini bisa terlihat pilihannya. Biasanya digunakan untuk menampilkan daftar data seperti daftar nama atau produk. Terletak semua, kelihatan semua di bagian list box. Nah, setiap elemen ini punya peran penting, dan kombinasi dari elemen-elemen ini inilah yang nanti membentuk aplikasi desktop yang utuh. Untuk saat ini cukup pahami dulu fungsi dasarnya sebelum kita menulis kodenya. Nah, selanjutnya kita coba cari lagi yang namanya label. Untuk kita susun ke from designer. Jadi di teks label tadi tuh kita ganti namanya di bagian teks, namanya yaitu jenis kelamin. Nah, kita susun dulu, kita susun supaya rapi. Lalu untuk button itu kita ubah juga namanya. Nah, kita cari lagi yang namanya text box, lalu kita drag lagi untuk di jenis kelamin. Yang ini list box, bukan text box. Lalu
setelah semua elemen ditata, atur ukuran dan posisi biar rapi. Kamu juga bisa mengganti warna background from atau warna tombol di jendela properti. Nah, kali ini walaupun kita belum menulis satu baris kode pun, langkah ini pun sudah termasuk bagian penting dalam pengembangan aplikasi desktop, yaitu mendesain antarmuka pengguna. Baiklah, itu tadi pembelajaran tentang antarmuka Visual Studio 2017 dan elemen-elemen dasar From yang digunakan dalam pemrograman desktop. Kesimpulannya, yang pertama itu Visual Studio dari beberapa bagian utama, Toolbox, Form Design, Solution Explorer, dan Property. Yang kedua, elemen dasar seperti label, text box, button, combo box adalah komponen penting dalam membangun tampilan aplikasi. Yang ketiga, mendesain tampilan adalah tahap awal yang penting sebelum kita mulai menulis kode program. Kita akan mulai belajar menulis logika sederhana dan memahami bagaimana tombol dan input berinteraksi melalui kode. Terima kasih sudah menonton, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di pertemuan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.